Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Intan di Tulungagung. Mbak Intan menceritakan tentang satu peristiwa horor yang dialami oleh kakaknya. Itu namanya Mbak Tati. Kejadiannya sendiri udah lama, masih di tahun 90-an. Dan sekitar tahun 96 itu kakaknya Mbak Tati itu bekerja sebagai seorang juru batik ya. Jadi di Tulungagung itu kalau tidak salah kan memang terkenal marmer sama itu ya, salah satunya batik gitu. Nah ini si Mbak Tati tersebut bekerja di sebuah, ya ada seorang juragan lah di situ, anggap aja namanya Juragan Broto. Nah Pak Broto ini memang ya orang kaya tentu saja, tapi memang beberapa orang itu sempat memperbincangkan, sempat ngomongin Pak Broto, ada isu-isu yang beredar di luaran sana. Kalau Pak Broto itu nggak lempeng, dalam artian begini, Pak Broto itu dan keluarganya itu sama istrinya maksudnya itu melakukan pesugihan. Itu yang beredar di masyarakat. Tapi Mbak Tati sendiri pada waktu itu udah sekitar 5 tahun bekerja di tempatnya Pak Broto tadi, nggak pernah ngalamin hal yang aneh-aneh begitu ya. Itu nggak pernah, kerja ya kerja normal biasa, berangkat pagi pulang sore, batik, dapat hasil ya dibayar sama Pak Broto. Dan gak ada yang aneh-aneh gitu ya, didatangin setan atau apa kayak gitu seperti yang diomongin oleh orang-orang. Ya Mbak Tati sendiri kalau misal ada yang ngomongin Pak Broto, dia tentu saja bakalan nggak mau dengerin lah, intinya seperti itu. Sampai pada suatu hari setelah Mbak Tati itu bekerja sekitar 5 tahun di sana ya. Nah barulah Pak Broto itu marah-marah. Mungkin ini untuk pertama kalinya melihat Pak Broto itu marah, dan yang dimarahin itu Mbak Tati. Jadi entah apa yang terjadi waktu itu, batiknya Mbak Tati itu rusak tiba-tiba. Nah begitu kesana kan, Pak Broto tahu, loh ini kok begini, kok gambarnya itu rusak, intinya seperti itu ya. Ini siapa yang bikin? Ini Tati, ini Tati. Akhirnya apa? Mbak Tati itu dipanggil ke situ kan. Tati, kamu itu katanya di depan teman-teman yang lain yang bekerja di situ, di tempat itu dimarahin. Tati, kamu itu kalau udah ndak betah kerja di sini, ya mbok yo ngomong, kata Pak Broto. Jangan seperti ini, katanya begitu, nunjukin itu kain batiknya. Maaf Pak, salah saya apa? Ya Mbak Tati memang awalnya nggak ngerti kan. Salah saya apa ya Pak ya? Ini kamu lihat gitu ya. Ini kamu lihat. Hasilnya seperti ini. Pas dilihatin, oh iya bener memang ada yang bleber. Maaf Pak gitu ya. Sebelumnya itu baik-baik aja kan. Baik-baik apaan? Sekarang kamu lihat hasilnya kan seperti ini kan. Iya Pak, iya Pak. Mbak Tati nggak berani ngebantah karena memang itu batikan dia gitu ya. Antara yang satu dan yang lain itu kan polanya beda-beda, dan itu memang punyanya Mbak Tati. Cuman bingung kok bisa-bisanya sampai melebar ya. Perasaan aku ngebatik itu dengan sepenuh hati, tentu saja aku bekerja, aku dibayar. Ya aku nggak mungkin lah seteledor itu kok bisa seperti itu ya. Apakah itu ketumpahan cairan tertentu atau apa yang memang merusak batik dan sebagainya. Mbak Tati nggak berani ngebantah, nggak berani, Pak coba lihat, gitu aja itu nggak berani. Cukup diperlihatkan begini, oh iya memang rusak gitu ya. Dan Mbak Tati itu menerima itu. Sampai akhirnya, Tati sini ikut saya, katanya begitu. Ada istrinya Pak Broto juga waktu itu. Mbak Tati dibawa ke ruangan ke sana. Diajak ngobrol, dipikirnya Mbak Tati, aduh aku bakalan dipecat gitu kan pikirannya. Lawislah kalau emang dipecat ya mungkin belum rezekiku. Ya semoga nanti ada tempat lagi yang mau nerima aku. Ya tentu saja reputasiku buruk gitu ya. Tapi
Ya mungkin aku bisa menjelaskan ke tempat yang baru itu kalau memang dikasih kesempatan. Pikirannya itu udah panjang ke sana gitu ya. Soalnya Mbak Tati kan ya butuh buat hidup juga waktu itu. Dan akhirnya apa? Dibawa ke ruangan ke sana, diomongin. Ada istrinya juga. Tati, kamu kenapa? Tanya si ibu ya, si juragan perempuan itu. Kamu kenapa, Ti? Kok kamu selama kerja 5 tahun baru kali ini loh membuat kesalahan seperti ini? Ini kan mahal ya, Ti. Maaf bu, maaf bu. Mbak Tati itu udah cuman bilang maaf-maaf doang. Gak ada pembelaan apapun gitu ya. Maaf bu, ya berharap gak dipecat, intinya tuh seperti itu. Dan akhirnya begini, Pak Broto pun ngomong, ya udah gini Tati. Kamu sebagai hukuman, kata si itu ya, sebagai hukuman, kamu tak kasih pekerjaan. Dan ya, kalau kamu bisa berhasil menyelesaikan tepat waktu, kamu tak kasih bonus, kata Pak Broto seperti itu. Ya Mbak Tati seneng gitu ya, Pak. Apapun itu, kalau memang bisa menebus kesalahanku dan aku nggak dikeluarin dari sini, nggak usah bonus-bonusan juga ndak apa-apa, kata si Mbak Tati begitu ya. Ndak apa-apa. Kamu tetap nanti tak kasih bonus. Cuman begini, kamu tak kasih kesempatan sekali lagi, kata si Pak Broto. Ini yang terakhir buat kamu. Kamu tak kasih kesempatan, kamu nanti batik, katanya. Tapi saya mau batik ini yang khusus, kata si Pak Broto. Saya yakin kamu bisa, gitu ya. Kamu udah 5 tahun di sini, batikmu bagus, dan kamu punya kesalahan. Kamu bisa melakukan hal itu. Jadi Pak, cuman mau bikinnya apa ya Pak ya? Nah itu dia. Saya mau sesuatu yang belum pernah kamu bikin sebelumnya, kata Pak Broto. Apa Pak itu Pak? Namanya batik jagat kelam, katanya begitu. Jagat kelam itu, jagat itu kan alam gitu ya. Kelam itu ya kelam, gelap gitu. Batiknya tuh warnanya hitam, intinya seperti itu. Dan Mbak Tati, aku belum pernah lihat pola itu, katanya. Bagaimana ya? Nggak apa-apa, nanti polanya tak kasih, kata si itu ya. Nanti kamu tinggal batik, dan saya mau selesai kurang dari 7 minggu, kata si itu ya. Pokoknya minggu depan itu udah selesai. Bagaimana? Kamu siap nggak? Pak, siap Pak. Tapi ada syarat satu lagi, kata si Pak Broto. Kamu ndak boleh ngerjainnya siang-siang. Nah Mbak Tati kan, loh Pak, kalau ndak siang-siang gimana Pak? Malam, kata si Pak Broto. Malam hari Pak. Iya, kamu kalau siang boleh pulang. Saya mau ngerjain ini, saya itu lagi bikin ceritanya, kata Pak Broto. Batik ini dibikin itu tidak terkena matahari sedikit pun, kata si Pak Broto. Jadi memang benar ngerjainnya itu mintanya malam. Oh ji Pak, oh jadi alasannya itu supaya ceritanya tuh kuat, bener-bener begitu ya. Jadi batik ini itu dibikinnya itu malam hari. Kamu mau ndak? Ya selepas maghrib, kata itu ya. Kamu mulai nanti secapeknya, kamu jam berapa pulang, kata sih. Yang penting 7 hari selesai. Ji Pak, ya Mbak Tati cuman bilang iya begitu doang. Dan akhirnya ya sudah, hari ini kamu istirahat, pulang dulu, nanti malam kamu mulai, katanya. Pak, ya wis akhirnya pulang. Dan tapi saya udah dikeluarin kan Pak? Tergantung, kata Pak Broto. Kalau kamu gagal ngerjain ini, kamu tak keluarin, katanya. Tapi kalau ndak berhasil, kamu tak kasih bonus. Pak, oh ya wis, seneng lah gitu ya. Oh ternyata aku nggak jadi dikeluarin. Mbak Tati pun akhirnya siang itu pulang ke rumah. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo dulu, mau dagangan dulu bawang gorengnya Wiji seperti biasa. Bawang goreng renyah kualitas premium, tentu saja tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong dan sebagainya. Rasanya tuh original bawang goreng. Bawang dari Brebes, ada 4 ukuran di sini. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih pesanannya, ditunggu pesanannya sampai rumah. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, belum sempat nyicipin, ya ditunggu pesanannya biar tidak penasaran. Dan tentu saja sebelum harga naik, apa-apa ini plastik, toples dan sebagainya itu udah mulai naik ya. Apalagi menjelang Idul Adha nanti, bawang itu naik, udah dikasih tahu, Mas ini nanti bawang menjelang Idul Adha naik ya gitu. Oh iya Bu gitu. Makanya kawan-kawan buruan, yang belum pesan ditunggu pesanannya, yang sudah pesan terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat join jadi mitra,
Terima kasih banyak bagi kawan-kawan yang mungkin belum join dan berminat, bisa dibuka nanti di nyaiwiji.com ya. Di situ ya tinggal diikutin aja. Terima kasih, kita lanjut lagi cerita dari Mbak Intan tadi tentang kakaknya Mbak Tati. Mbak Tati siang itu pulang, cerita ke bapaknya, cerita ke ibunya, "Pak, Bu, aku tadi dimarahin sama Juragan Broto." "Loh, dimarahin kenapa?" "Gara-gara batikku tuh rusak, Pak," gitu kan. "Tapi habis itu aku diiniin, kayak dimaafin gitu ya. Tapi aku dikasih syarat, Pak." "Syaratnya apa?" "Aku suruh ngerjain satu batik yang aku belum pernah, Pak," katanya begitu kan. "Oh, ya sudah, ndak apa-apa." Nah, bapaknya sendiri itu nggak nanya-nanya mengenai itu tuh batik apa gitu ya, jagat kelam atau apa gitu, itu nggak nanya. "Ya sudah, ndak apa-apa, itu artinya kamu masih dikasih kesempatan sama Pak Broto. Ya, kamu dikasih kesempatan, barangkali setelah kamu bisa melewati ini, Pak Broto bakal lebih percaya lagi sama kamu. Ya, begitulah, yang penting kamu semangat aja, ndak apa-apa, ndak usah takut," kata si bapak ya. Iya Pak, udah." Mbak Tati pun akhirnya sudah lega perasaannya. "Cuman itu Pak, aku nanti kerjanya malam." "Ya sudah, ndak apa-apa, sekarang kamu pakai buat istirahat, biar malam itu nggak ngantuk gitu, karena cuma seminggu," kata bapak. "Iya sih Pak, nggak selamanya kan?" "Enggak sih Pak, sampai ini selesai," kata si Mbak Tati. "Ya wis, udah kamu istirahat aja, nanti malam kamu kan bisa begadang ngerjain itu." "Iya baik Pak." Mbak Tati siang itu pun istirahat. Nah, malam harinya berangkatlah ke rumahnya Pak Broto sana. Si Mbak Tati itu ngerjain batiknya itu ditempatkan di sebuah pavilion khusus di belakang rumah. Di sana itu menghadap ke Gunung Kapur di situ ya. Nah, ditaruh di sana, dan ya itu adalah tempat yang nyaman, tempat yang lumayan cukup eksklusif di situ ya. Jadi biasanya batik-batik yang berkualitas itu sama Pak Broto suka dipajang, ditaruhnya itu di situ. Nah, kali ini dipakai buat ngebatiknya si Mbak Tati. Malam itu Mbak Tati pun mulai, polanya dikasih sama Pak Broto, semua kebutuhan itu juga seolah-olah kayak udah disediakan gitu ya. Dan akhirnya sudah, Mbak Tati mulailah ngebatik. Cuman hari pertama waktu itu Mbak Tati karena udah ndak kuat banget, jam 12 malam itu pulang. Ya sebelumnya kata Pak Broto, "Tati, kamu kalau udah ngantuk pulang ya ndak apa-apa. Yang penting itu 7 hari selesai ya," kata si ini. "Nji Pak," gitu. Akhirnya apa, hari itu jam 12 malam pulang. Nah, di sepanjang jalan pulang dari situ sampai ke rumah, Mbak Tati itu perasaannya tuh ndak enak. Soalnya apa? Dia merasa kayak ada orang yang ngikutin dia gitu di belakang. Itu kan biasanya perasaan gitu ya. Perasaan itu lumayan cukup kuat. Nah, ini aku jalan dari tempatnya Pak Broto ke rumah jam 12 malam itu kayak ada yang ngikutin, dan di kampungnya Mbak Tati itu relatif lumayan cukup aman lah. Jadi dia ndak takut. Itu kayak ada yang ngikutin, siapa ya yang ngikutin ya, takutnya begitu karena diikutin itu tadi. Udah sampai rumah, begitu sampai rumah tenang rasanya, Mbak Tati pun istirahat. Kayak gitu, siang harinya memang libur, sebagian itu buat bantu-bantu pekerjaan di rumah. Mbak Intan sendiri itu masih kecil ya waktu itu ya. Ya buat ngerawatin si Mbak Intan, terus nanti siangnya itu Mbak Tati tidur. Kalau memang ngantuk dia akan tidur. Soalnya nanti malam aku bakalan begadang. Ya setidaknya aku dapat sampai jam 2 lah, nggak usah terlalu sampai pagi banget gitu ya. Lagian waktunya juga lumayan cukup panjang sebenarnya, kata Mbak Tati. Akhirnya sudah. Malam harinya berangkatlah Mbak Tati. Di situ beberapa pola sudah mulai terbentuk. Dan ya malam kedua itu Mbak Tati hanya kejadiannya tuh nggak yang ini banget gitu ya. Mbak Tati itu di pavilion itu sempat melihat ada beberapa orang di sana, yaitu orang-orangnya Pak Broto mungkin dengan pakaian serba hitam-hitam. Itu mungkin ada sekitar 8 atau 10 orang berjalan dari samping rumah menuju ke arah dalam sana. Ya itu mungkin orangnya Pak Broto, pikirnya si Mbak Tati. Mbak Tati pun diem aja fokus batik gitu kan. Udah selesai, dia pun pulang jam 2 pagi kali ini.
Mbak Tati nggak takut gitu ya. Dan lagi-lagi dia itu kayak ada yang ngikutin. Siapa ya itu ya yang ngikutin. Akhirnya pun jalan dipercepat dan sampailah di rumah. Cuman ya itu begitu sampai rumah nengok ke belakang itu nggak kelihatan apapun di sana, sepi gitu ya. Dan malam itu pun ya Mbak Tati istirahat. Nah malam ketiga Mbak Tati berangkat kan, dan pola sebelumnya yang tadinya tuh cuman masih draft doang, kali ini tuh udah mulai ngebentuk. Jadi di situ Mbak Tati baru menyadari ada beberapa pola bunga. Pola bunga itu tuh di hari pertama, hari kedua itu kan digambar, dibatik sama si itu. Cuman entah kenapa di remang-remangnya malam itu, karena cuman pakai lampunya itu lampu minyak doang gitu. Bukan penerangan yang terang banget. Ada beberapa sih memang, tapi yang nggak terang-terang banget. Dan sebelumnya itu adalah pola bunga. Kalau nggak pola bunga itu ada pola parangnya juga. Nah ini pola-pola ini tuh berubah. Kok jadi mirip kayak orang merangkak, kayak mirip seekor cicak seperti itu ya. Kok jadi berubah begini? Perasaan aku semalam kemarin itu bikinnya tuh bunga. Kayak gitu. Jadi pola itu tuh kayak bergerak. Mbak Tati pun, apa aku yang ngantuk atau bagaimana ya, tapi udahlah emang bener polanya tuh seperti ini. Nah sampai akhirnya Mbak Tati itu menyadari di hari ketiga tersebut kalau dia itu lagi menggambar satu pola. Itu adalah pola satu tokoh gitu ya, kayak bentuknya tuh kayak manusia cuman tidak terlalu jelas gitu. Ukurannya tuh lumayan cukup besar. Mbak Tati itu gambar itu dari mulai kaki dulu, terus naik dan akhirnya hari itu ya memang belum selesai kan, sampai lagi-lagi sekitar jam 1, jam 2 pagi Mbak Tati pulang. Nah begitu Mbak Tati pulang, lagi-lagi dia itu merasa kayak diikuti. Udah ngomong sama bapak, sama ibu, ya jawaban bapak sama ibu, Ti, kayaknya semua orang kalau misal malam-malam jalan sendirian itu bakal ngerasa diikutin, Ti. Kamu mau tak jemput atau enggak, kata bapak. Kamu mau minta dijemput enggak mau gitu kan. Apa enggak usah pak, bapak udah istirahat aja, tidur aja gitu. Enggak apa-apa, kalau misal mau dijemput ya tak jemput sama bapak biar enggak takut. Enggak kok pak. Ya wis, itu cuman perasaan kamu aja kalau kamu ngerasa ada yang ngikutin atau bagaimana. Kalau misal ada apa-apa kamu harus teriak, kamu tinggal teriak aja ya, katanya gitu. Iya pak. Nah hari itu Mbak Tati itu diminta tolong sama ibu, Ti kamu capek enggak? Ibunya tuh lagi nggak enak badan ya. Ti kamu capek enggak? Enggak sih bu, kenapa? Ke pasar sebentar ya. Oh nje bu. Mbak Tati pun akhirnya berangkat ke pasar. Dia pun ya selain belanjaan ibunya, Mbak Tati itu punya ada langganan jamu di situ. Ya orang batik capek mungkin ya, butuh relaksasi atau bagaimana gitu ya. Nah ke langganan jamu tersebut. Nah si langganan jamu itu dilalahnya itu tutup. Lah jamu ini tutup, tempat Mbak Tati biasa jualan. Akhirnya apa? Coba nyari satu lagi. Di situ ibu-ibu yang satunya gitu. Di situ juga rasanya sama aja. Aku pernah dulu banget. Akhirnya Mbak Tati pun ke situ. Nah begitu ke situ, ya ngobrol-ngobrol. Mbak kerja di mana Mbak? Oh saya ini lagi kerja di Juragan Broto kan. Wih Juragan Broto Mbak katanya. Iya lagi kerja di situ. Mbak hati-hati ya Mbak ya, katanya gitu kan. Loh hati-hati kenapa Bu? Mbak Tati udah terbiasa dengan itu. Kan sebelumnya juga informasi mengenai Juragan Broto itu juga negatif. Katanya pesugihan dan sebagainya. Dihubunginya ke situ. Mbak Tati nggak kaget kan. Emang kenapa Bu? Hati-hati. Nah si ibu ini kali ini ngomongnya aneh. Beda dengan warga. Kalau warga kan ya kompak ngomongnya tuh begitu semua. Ini tuh beda. Hati-hati kamu. Pola bagian lehernya ke atas jangan kamu selesaikan, katanya. Hah Bu, maksudnya gimana Bu? Wes pokoknya jangan selesaikan. Pola itu tuh hidup, katanya begitu. Jangan diselesaikan. Kamu bikin rusak aja, katanya begitu. Bikin rusak gimana? Orang kemarin aja aku diomelin. Kalau enggak jangan dibikin sama kayak itu ya. Wes pokoknya kamu jangan selesaiin, sebaiknya begitu, kata si Bu. Iya bu. Akhirnya udah jamu pun habis. Mbak Tati pun mulai kepikiran, apa ya ibu ini tuh ngomongnya tuh agak sedikit beda.
dengan warga. Kalau warga ngomongnya ini, oh Pak Broto nggak benar pesugihan gitu kan. Tapi ibu ini tuh lebih detail. Dia bahkan tahu aku tuh lagi ngerjain proyek khusus yang sebelumnya aku nggak pernah cerita ke si ibu itu. Akhirnya sudah pulang lah. Si Mbak Tati tersebut diam-diam aja nggak cerita ke orang tuanya dan malam harinya tuh berangkat. Ini berarti malam keempat ya kalau nggak salah. Mbak Tati ke sana, kali ini juragan perempuan Bu Broto datengin Mbak Tati. Tati, ini nih biar ndak capek katanya begitu. Oh iya, si ibu itu, maaf lupa. Si ibu-ibu yang jualan jamu tersebut itu ngasih, Mbak Tati, kalaupun nanti polanya udah selesai dan kamu merasakan ada sesuatu yang aneh, ini kamu bawa ini taburin di atas wajan di situ, di atas malam yang lagi dibakar ya, yang buat batik itu, kamu taburin di situ katanya. Itu adalah garam krosok, garam kasar gitu ya, dan sepertinya garam itu tuh udah dicampur jelaga, ada jelaganya sedikit, kayak abu hitam gitu, itu jelaga ya. Dan akhirnya sudah, ya diterima aja sama Mbak Tati dan itu dibawa. Dan Mbak Tati juga memang, aku merasakan sesuatu yang aneh sih. Orang pulang aja itu aku diikutin. Jangan-jangan cerita mengenai Pak Broto itu bener kali ya. Nah, mulai ada kepikiran seperti itu kan. Nah, malam harinya berangkat, Bu Broto nongol, Tati ini kamu kan kerja malam kayak gitu kan. Barangkali badan capek, David atau apa. Ini nih biar badan kamu enakan. Dikasih jamu waktu itu. Dan diminum kan sama Mbak Tati sebagai ya menghormati lah. Diminum itu rasanya getir, wah wis ndak enak banget kata si itu ya. Dan setelah itu ya nggak terjadi apa-apa gitu. Si ibu tadi pun akhirnya permisi, ya udah, kamu selesaiin buruan katanya. Kalau bisa sebelum 7 hari udah selesai. Baik Bu, kata si itu kan. Mbak Tati pun mulai bekerja. Nah, di malam keempat itu Mbak Tati ingat dengan si omongan si ibu tadi ya. Ini tak selesaiin enggak ya. Sudahlah, aku ngerjain yang lain dulu. Dikerjain yang lain dulu sampai jam 2 waktu itu. Jam 2 lewat kali ini ya. Dan Mbak Tati pun pulang belum selesai. Pulang dia lagi-lagi dia tuh ngerasa diikutin. Dan kali ini tuh makin yakin Mbak Tati srek ada orang masuk ke belakang pohon waru waktu itu ngumpet. Beneran seperti itu. Mbak Tati kali ini setengah lari menuju ke rumah. Dia cerita sama bapaknya, Pak beneran Pak, aku itu diikutin Pak gitu. Kamu siapa yang ngikutin katanya. Mungkin perasaan kamu lagi-lagi bapak sebut, ya udah tak jemput ya besok. Ndak usah Pak, ndak usah kata Mbak Tatinya. Udah ketakutan tapi dijemput juga ndak mau karena mungkin ndak enak ya ke bapak. Takutnya ngerepotin, bapak juga seharian udah di sawah, capek gitu kan. Ibu juga sama, kondisinya kemarin ya ke pasar aja minta tolong. Ibu juga lagi sakit, ya udah ndak usah lah Pak, aku biar pulang sendiri aja. Malam kelima, batik itu udah hampir selesai. Mbak Tati ke situ, Pak Broto sama istrinya, wah Tati, sebentar lagi batiknya selesai ya, bagus itu gitu kan. Nah, cuman ini nih katanya, ini nih kapan nih diselesaikan? Ini yang justru yang utama nih kata Pak Broto. Jangan sampai salah ya, bertentangan dengan omongan si penjual jamu. Pak Broto maunya sebagus mungkin, seperfect mungkin, tapi si ibu jamu ngomongnya itu jangan diselesaikan, kalau udah dirusakin gitu. Mbak Tati pun bingung gitu ya, ini gimana ya? Akhirnya sudahlah aku kerjain. Akhirnya Mbak Tati pun mulai ngerjain. Pak Broto pun agak maleman, itu ada tamu sekitar jam 11 malam. Bu Broto udah masuk, Pak Broto nerima tamu, yaitu orang-orang yang pakai pakaian hitam itu, yang sebelumnya dilihat oleh Mbak Tati. Cuman kali ini mereka tuh nggak masuk ke rumah, melainkan ke pendopo di samping rumah di sana. Mbak Tati kan posisinya belakang, itu di samping rumah. Rumahnya tuh gede Pak Broto, juragan namanya juga. Nah, si mereka itu duduk melingkar dan Pak Broto akhirnya masuk ke dalam rumah. Si laki-laki ini yang pakai hitam-hitam itu ya, mereka tuh melingkar di situ, diem aja, nggak ngapa-ngapain, mirip orang kayak lagi semedi seperti itu. Dan akhirnya apa? Malam itu Mbak Tati mau menyelesaikan pola
tersebut gitu ya, ini mau tak selesaiin gitu ya, mau tak selesaiin. Dan akhirnya apa? Begitu dia mau menyelesaikan, tinggal sedikit lagi, Mbak Tati melihat pola itu tuh bergerak, benar-benar bergerak, dan dia tuh lagi ngegambar bagian leher kan. Begitu dia gambar leher, itu lehernya Mbak Tati tuh kayak kecekek, benar-benar kecekek, nggak bisa napas, dia tuh sampai nyampe seperti itu. Dan langsung ingatkan omongan si ibu-ibu itu, jangan-jangan ini beneran terjadi, jangan-jangan beneran terjadi. Dia tuh ngerasa ada yang nyekek tangan, cuman tangan dia tuh nggak bisa lepas dari canting, itu begini doang sama tangannya tuh megangin ini ya, kain ya, di bawah kain, itu cuman seperti itu. Sementara dia tuh udah ngap begitu. Akhirnya apa? Dia paksain cantingnya itu dijatuhin, ambil garam itu di tasnya di samping, itu diambil sama Mbak Tati, dicelupin, dimasukin ke tempat itu, tempat malamnya di sana. Begitu dicelupin ke sana, meledaklah, dalam artian berkatak begitu ya, berisik lah intinya, ada reaksi di situ dan sedikit terbakar juga. Dan setelah itu kedengaran suara dari dalam rumah, Pak Broto itu aduh-aduhan. Aduh, ampun kayak gitu. Nah, itu suasana udah jadi mencekam banget. Orang-orang yang tadinya duduk semedi di sana, itu mereka sekarang itu pada bangun semua. Posisinya itu udah berdiri. Mbak Tati ketakutan, leher kayak kecekak begitu, tapi dia tuh nggak ngelihat tangannya, ngelihat ke arah polanya. Loh, polanya itu berubah. Pola itu berubah benar-benar menjadi sesuatu yang menyeramkan di sana. Itu kayak rambutnya itu panjang, nguler-nguler gitu ya. Kok sosoknya jadi begini gitu kan, kata Mbak Tati. Itu dilemparin semuanya. Mbak Tati pun bangun dan dia akhirnya lari lewat pintu belakang di sana. Lari bener-bener lewatin kebonan gitu kan. Dan saat lari itu Mbak Tati ngerasa ada yang ngikutin. Sampai akhirnya apa? Ada suara manggil, Tati gitu kan. Tati. Dan itu adalah itu adalah suaranya si Niti. Niti itu adalah teman kerjanya si Mbak Tati. Mbak Tati kan nengok, Niti gitu kan. Tati, satunya Nati, satunya Niti, yang satunya Tati. Loh, Nit, kamu ngapain, Nit? Ti, tungguin katanya begitu kan, tungguin. Makasih ya, Tati, makasih ya. Loh, Nit, apa Nit? Makasih apa? Seharusnya aku yang jadi tumbal, katanya begitu kan. Terima kasih kamu gak menyelesaikan itu, kata si Mbak Nitinya begitu. Hah? Maksudnya gimana, Ti? Yaudah yuk pulang dulu ke rumahku. Akhirnya apa? Pulang ke rumah ke sana, Mbak Niti cerita ternyata yang selama ini ngikutin si Mbak Tati itu adalah dia, si Mbak Niti ini. Dia itu ngikutin karena ngejagain supaya si ini tuh ndak terjadi apa-apa. Dan katanya ya ini Mbak Tati juga ndak tahu kenapa Mbak Niti tuh bilang dia tuh harusnya yang jadi tumbal kali ini. Mungkin plus kamu, Ti, ada 2 katanya begitu kan. Cuman kamu berhasil, kamu tidak menyelesaikan itu, kata si ini. Ya wis, syukurlah. Terus aku gimana? Ya wis, ndak apa-apa, pokoknya aku terima kasih. Itu sambil nangis si Mbak Niti, terima kasih ya. Nah setelah itu ya Mbak Tati pusing sendiri. Waduh, aku kan gak menyelesaikan itu dan membuat kekacauan di rumahnya si Pak Broto. Ini gimana ya? Nanti aku kan dipecat berarti, kata bapak. Kamu kalaupun dipecat enggak apa-apa, masih banyak orang mau nerima kamu. Kamu batiknya itu bagus, kata si bapak. Jadi sudah, enggak usah dipikirin, itu artinya belum rezeki. Yang penting kamu selamat loh, itu yang pertama, kata bapak. Iya Pak, dan tentu saja ya mungkin benar yang dikatain orang-orang. Kalau Pak Broto itu begitu katanya, kata si bapak. Yuk Pak, tapi Pak Broto itu baik, tetap aja di matanya Mbak Tati Pak Broto itu baik. Dia itu bukan yang gimana-gimana, dia marahin Mbak Tati karena memang ada salah gitu ya. Jadi bukan karena Pak Broto itu galak, orangnya jutek, nyebelin atau segala macam, itu bukan. Dan akhirnya si Mbak Niti tadi malam itu
tidur di tempatnya si Mbak Tati. Ya mereka ngobrol-ngobrol. Niti, kenapa sih kok kamu bisa tahu kamu yang mau dijadiin tumbal? Adikku mimpi, katanya begitu kan. Katanya aku itu ditarik, dibawa sama nggak tahulah kayak satu sosok mirip genderuwo. Rambutnya itu panjang banget, warnanya itu hitam semua. Dan adikku itu mimpi selama beberapa kali, kata si Mbak Niti. Ya akhirnya aku memutuskan lah, daripada bagaimana aku memutuskan untuk pergi dari tempatnya Pak Broto. Dan aku tuh nggak bilang-bilang di situ. Mungkin Pak Broto itu marah kali ya. Dia marah dan ya begitulah. Aku itu sempat diancam, kata si ini. Awas ya, kamu memang bisa pergi dari sini, tapi kamu nggak bisa lepas, nggak bisa keluar dari takdirmu, katanya begitu. Ya aku takut. Dan memang Mbak Niti waktu itu udah nggak bekerja di Pak Broto. Nah, dari situ keesokan harinya terdengar kabar dari bukan keesokan harinya, beberapa hari selanjutnya, pas awal-awal paginya itu ditungguin, itu nggak ada kabar apa-apa gitu kan. Biasanya kan kalau misal mau numbalin terus gagal, itu suka ada penggantinya. Nah ini tuh nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar, diam-diam aja. Mbak Tati juga takut gitu ya waktu itu, barangkali Pak Broto nyariin gara-gara pekerjaanku nggak bener. Akhirnya ya udahlah, aku mendingan kok diem aja di rumah dan aku nggak mau berangkat lagi ke situ. Sampai berapa hari Pak Broto itu nggak pernah datang ke rumahnya Mbak Tati. Dan Mbak Tati juga udah nggak bekerja di situ ya, otomatis udahlah lupain. Aku yang kemarin belum dibayar nggak apa-apa. Dan karena aku memang belum menyelesaikan pekerjaan itu, ya aku nggak dibayar, nggak dapat bonus juga nggak apa-apa gitu kan. Aku sekarang fokus aja, aku coba nyari pekerjaan di tempat lain. Nah setelah itu baru ada kabar Pak Brotonya tuh masih tetap kaya raya, masih rumahnya nggak hancur, Pak Brotonya masih hidup, Bu Broto juga sehat walafiat gitu ya. Cuman ada kabar anaknya itu lumpuh, bener-bener lumpuh total tanpa sebab. Kalau menurut orang-orang dalamnya Pak Broto itu nggak ada sebab sama sekali. Tapi menurut Pak Broto bilangnya jatuh gitu ya. Versinya Pak Broto ke orang lain itu jatuh, tapi menurut orang dalam itu enggak. Ini benar-benar kayak orang lagi makan, tiba-tiba jatuh blek begini, badannya itu udah nggak bisa digerakin, cuman bisa ngomong doang, Pak, Bu, aku kok nggak bisa gerak, langsung seperti itu. Ya udah dibawa ke dokter dan yang lain-lain bilangnya sarafnya udah rusak, katanya seperti itu. Ya itulah. Nah Mbak Tati pun mulai berpikir ya, jadinya menyimpulkan sendiri gitu ya, baik Mbak Tati, Mbak Niti maupun keluarganya Mbak Tati gitu ya, kalau Pak Brotonya memang nggak diambil tumbal, tapi anaknya yang kena, dan Mbak Tati itu juga kena imbasnya. Tangannya itu kalau misal tidur itu bentuknya tuh kayak lagi megang canting buat batik. Lagi mandi sering ngebentuk kayak gitu sendiri. Entah ini kebiasaan atau apa, cuman sampai sekarang itu ndak bisa hilang. Begini terus gitu ya tangannya. Lagi diem, lagi apa, tangannya tuh seperti ini. Meskipun sekarang Mbak Tati udah nggak ngebatik, tapi masih begini. Kayak ya ini ndak tahu ya, ini cuman ini doang, ilustrasi gitu. Itu tangannya kayak lagi megang canting. Seolah-olah seperti itu sampai sekarang. Itu aja satu cerita dari Mbak Tati di Tulungagung sana. Terima kasih banyak. Bukan Mbak Tati ya, yang cerita ini tuh Mbak Intan, adiknya yang dulu masih kecil, yang dirawat oleh Mbak Tati juga. Terima kasih Mbak Intan atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riang Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih atas pesanannya. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan tentu saja
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riang biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.